Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-330 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pertarungan untuk melawan Lucifero memang telah usai di akhir chapter lalu. Dan yang berhasil menumbangkan Lucifero tidak lain tidak bukan adalah Asta. Namun kemenangan ini tentunya bukan cuma milik Asta seorang saja, melainkan milik semua orang. Karena tanpa bantuan dari orang-orang seperti Yami, Nat, serta Yuno, kalau menurut saya Asta tidak mungkin akan bisa mengalahkan Lucifero. Dan di awal-awal chapter ini setelah berhasil mengalahkan Lucifero, Asta langsung diperlihatkan tumbang. Yang itu membuktikan dalam pertarungan sebelumnya Asta telah mengerahkan semua tenaga yang ia miliki. Akan tetapi setelah Asta tumbang, Adramelech yang sejak awal sama sekali tidak mengambil tindakan tiba-tiba bergerak. Dan yang ia tuju ialah tempat Asta terkapar. Kejadian ini sebelumnya memang telah sempat saya bahas. Namun tentunya masih akan ada yang kurang dari pembahasan tersebut. Yang pertama ialah mengenai tatapan mata Adramelech yang terlihat sangat merendahkan sekali kepada Asta yang tengah terkapar. Yang hal itu kalau menurut saya sudah cukup untuk menjadi bukti kalau bahwasanya sudut pandang Adramelech sebenarnya juga sama dengan kebanyakan para iblis lainnya. Yakni baginya seorang manusia tetap hanyalah sebuah sampah ataupun mainan belaka. Dan itu dibuktikan dengan tatapan mata yang diberikannya kepada Asta di chapter ini. Sedangkan hal kedua yang tidak masuk ke pembahasan saya sebelumnya dari kejadian ini adalah hancurnya tubuh Lucifero setelah jantungnya diambil oleh Adramelech. Dan kejadian ini juga cukup menyita perhatian saya. Pasalnya sangat aneh kalau setelah Lucifero tewas tubuhnya tidak hancur. Padahal setahu saya biasanya kalau para iblis tewas tubuhnya seketika juga akan ikut hancur. Namun tubuh Lucifero tidak hancur sebelum jantungnya diambil. Mungkinkah alasannya karena tubuh Lucifero ini bukanlah tubuh aslinya? Atau mungkin agar tubuh iblis bisa hancur jantungnya harus dihancurkan atau diambil terlebih dulu? Ya siapa yang tahu, tapi yang jelas tubuh Lucifero memang tidak ikut hancur setelah ia tewas sebelum jantungnya diambil oleh Adramelech. Dan yang tidak masuk ketiga dalam pembahasan saya sebelumnya ialah mengenai ucapan Adramelech setelah mendapatkan jantung milik Lucifero. Dan untuk hal ini saya memiliki alasan yang sangat valid, yaitu karena sebelumnya saya tidak bisa memahami bahasanya. Dan ternyata yang dikatakan Adramelech setelah mengambil jantung milik Lucifero adalah ini dia yang kucari. Sebenarnya saya sudah sedikit menebak dengan alasan kenapa Adramelech mengambil jantung Lucifero, yaitu dia telah merencanakan sesuatu yang kemungkinan amatlah besar. Dan sepertinya dugaan saya itu benar. Yang hal itu bisa dilihat dari judul manga Black Clover chapter ini. Sebab judul dari manga Black Clover chapter ke-330 ini ialah deklarasi kegelapan. Dan kalau menurut saya yang mendeklarasikan kegelapan itu pastinya adalah Adramelech dengan rencana yang telah ia susun sebelumnya. Dan rencananya tersebut akan bisa menjadi lancar jikalau dirinya dapat mendapatkan jantung milik Lucifero. Tapi untuk sekarang memang belum dapat diketahui sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Adramelech tersebut. Lantaran bagaimanapun masalah ini memang sama sekali belum ada penjelasannya. Setelah Adramelech pergi sembari membawa jantung milik Lucifero di tangan kanannya, orang pertama yang bisa bangkit di tempat itu adalah Yuno. Dan Yuno yang melihat semua orang terluka sangat parah pastinya tidak akan tinggal diam begitu saja. Apalagi setelah melihat kondisi Yami serta Nats. Sebab kondisi kedua orang ini adalah yang terparah. Dan kalau tidak segera mendapat pertolongan, maka nyawa Yami serta Nats bisa tidak tertolong lagi. Oleh sebab itulah demi untuk menyelamatkan semua orang, Yuno menteleportasi Mimosa. Karena bagaimanapun untuk sekarang cuma Mimosa seoranglah yang berada di dekat tempat itu dan juga bisa memberikan pertolongan dengan sihir penyembuhannya. Tapi sayangnya ternyata Mimosa tidak bisa melakukan apapun. Sebab luka yang diderita oleh Yami serta Nats sudah terlalu parah. Dan dengan sisa kekuatan sihirnya yang tinggal sedikit, dia tidak akan bisa menyembuhkan Yami serta Nats. Tentunya mendengar apa yang dikatakan oleh Mimosa membuat semua orang yang ada di tempat itu sangatlah terkejut. Mulai dari Yuno, Griff, Vanessa, bahkan Patrick juga terkejut mengetahui fakta tersebut.
Namun dari semua orang itu yang paling terkejut pastinya adalah Rosle. Sebab bagaimanapun Kapten Kesatria Sihir Blue Rose ini memang sudah sejak dulu mencintai Yami. Jadi tidak aneh kalau dia sangat terpukul ketika mengetahui orang yang paling ia cintai dalam keadaan sekarat. Vanessa yang melihat kesedihan Rosle memang diperlihatkan sangat terkejut. Yang hal itu kalau menurut saya juga sangatlah wajar. Soalnya dia sejak pertama kali bertemu dengan Yami juga telah mencintainya. Dan keterkejutan Vanessa semakin bertambah ketika mendengar pernyataan dari Rosle. Lantaran di chapter ini Rosle menyatakan cintanya di hadapan semua orang kepada Yami. Padahal biasanya dia akan selalu berusaha sekuat tenaga menyembunyikan perasaannya tersebut. Tapi sekarang karena melihat keadaan Yami yang diambang kematian, mau tidak mau dia harus mengakui rasa cintanya itu. Sebab menurut Kapten Kesatria Sihir Blue Rose ini, kalau tidak dia utarakan sekarang, maka perasaannya tidak akan pernah bisa tersampaikan lagi. Di saat Rosle tengah menangis terseduh-seduh melihat keadaan Yami dan memohon agar dia tidak mati, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang mengejutkan. Yaitu diperlihatkannya pergerakan sihir kucing benang merah milik Vanessa. Yang ternyata pergerakan kucing itu bukannya tanpa alasan. Lantaran ternyata dia berusaha menuntun para anggota kelompok Kesatria Sihir Black Bull yang lainnya. Dan karena dituntun oleh kucing merah inilah akhirnya seluruh kelompok Kesatria Sihir Black Bull dapat berkumpul di satu tempat dengan cepat. Tapi bukan Black Bull namanya kalau ketika mereka datang tidak membuat kekacauan. Karena setelah datang secara berkelompok, Charmy langsung memaksa Mimosa untuk memakan makanan yang ia buat. Bahkan dia tidak peduli mengenai bagaimana cara Mimosa memakannya. Entah itu ada sendok ataupun tidak. Namun berkat makanan yang diberikan oleh Charmy inilah kekuatan Mimosa bisa terisi kembali. Dan setelah energi sihirnya terisi kembali, Mimosa tidak membuang-buang waktu langsung menggunakan sihir ultimate-nya kepada Yami serta Nuts. Pada chapter ini lagi-lagi Mimosa membuktikan seberapa penting dirinya dalam sebuah peperangan. Sebab walau jarang diperlihatkan menggunakan sihirnya untuk menyerang, namun keahliannya dalam penyembuhan terbukti sudah beberapa kali berhasil menyelamatkan nyawa semua orang. Mulai dari Yuno sampai sekarang Yami serta Nuts. Akan tetapi setelah Yami serta Nuts sembuh total, bukannya diperlihatkan sebuah adegan bahagia, malahan kita dapat melihat kejadian konyol. Lantaran meski sebelumnya telah berada di ambang kematian, setelah sembuh total Yami serta Nuts malah terlihat sangat cuek. Dan bukan cuma itu saja, Charmy juga mengambil kesempatan untuk mendekati Yuno, orang yang dia anggap sebagai pangerannya. Namun tentunya bukan cuma itu kejadian kocaknya. Sebab setelah sembuh total, Yami dengan santainya malah bertanya kepada Rosle mengenai apa yang dia katakan tadi. Yang tentu saja mendengar pertanyaan dari Yami itu membuat Rosle sangatlah malu. Bahkan saking malunya wajah Kapten Kesatria Sihir Blue Rose ini sampai berubah menjadi sangat merah sekali. Dan bukan hanya menjadi merah saja, kepala Rosle sampai seperti mau meledak dibuatnya karena malu mengingat apa yang dia katakan tadi. Makanya tidak heran karena saking malunya Rosle sampai dibuat tumbang olehnya. Keberisikan Asta setelah disembuhkan oleh Mimosa memang langsung kembali lagi. Bahkan kalau saya perhatikan, Asta seperti tidak merasakan apa-apa setelah melakukan pertarungan hidup dan mati melawan Lucifero. Tapi mau bagaimana lagi, memang seperti itulah sifat yang dimiliki oleh sang karakter utama ini. Dan setelah mendengar keberisikan Asta inilah akhirnya Yami menyadari kalau katananya telah dibuat rusak oleh Asta. Soalnya sekarang katana milik Yami itu telah terkorosi akibat anti sihir milik Asta. Namun bukannya marah, Yami setelah itu malah dengan senang hati memberikan katananya kepada Asta. Dan dia memutuskan untuk mencari katana yang baru saja. Tentu saja Asta sangat senang ketika diberi katana oleh Yami. Sebab bagaimanapun katana tersebut sudah bersama dengannya dan bisa membuatnya mendapatkan sebuah teknik baru. Karena ketika Asta menggunakan katana Demon Slasher, tebasannya cuma akan melukai lawannya dan tidak akan melukai teman-temannya walaupun mengenainya. Dan dengan begini sekarang katana Demon Slasher telah sah dan resmi menjadi milik Asta sepenuhnya. Pada chapter ini setelah semua anggota Black Bull berkumpul, Nuts memang terlihat seperti terkucilkan. Tapi mau bagaimana lagi? Karena sebelumnya tidak ada yang mengenal Nuts.
Namun walau sebelumnya tidak saling kenal, bukan berarti Nuts akan ditolak oleh semua anggota Ksatria Sihir Black Bull. Sebab di chapter ini seluruh anggota Black Bull menyambut kedatangan kembali Nuts yang merupakan wakil kaptennya. Dan meskipun pada awalnya Nuts mengatakan kalau dirinya tidak menyukai orang yang tidak melakukan hal seperti semestinya macam anggota Black Bull, namun pada akhirnya dia juga mengakui kalau dirinya juga seperti itu. Makanya di chapter ini Nuts mengatakan kalau dirinya mulai sekarang akan hidup bersama dengan semua anggota Black Bull yang lainnya. Itu berarti sekarang kelompok Ksatria Sihir Black Bull akhirnya menjadi benar-benar lengkap dengan kembalinya Nuts yang merupakan seorang wakil kapten. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-330 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.